Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Rakyat berdarah, elit berpesta, siapa dalang di balik semua ini? Pernahkah kita bertanya, mengapa setiap kali rakyat bergerak, selalu ada yang berusaha memadamkan? Mengapa setiap kali ada suara keadilan, fitnah dan tuduhan justru berhamburan? Dan mengapa, ketika rakyat berdarah di jalan, justru pesta kekuasaan yang dimulai? Hari ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan drama politik itu. Silahkan untuk menonton dan menyimak sampai akhir editorial ini, karena setiap lapisnya menggambarkan makna yang mendalam. Bukan sekadar tentang demonstrasi yang berakhir ricuh, tetapi tentang skenario besar. Bagaimana rakyat dijadikan korban, bagaimana pemimpin baik dibunuh karakternya, dan bagaimana oligarki kembali berpesta di atas penderitaan bangsa. Simaklah narasi ini sampai tuntas. Sebab yang akan Anda dengarkan bukan sekadar cerita, tetapi potret telanjang dari wajah politik kita. Dan bila Anda merasa suara ini penting untuk terus disuarakan, jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Tekan tombol like, bagikan kepada mereka yang Anda cintai. Dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan kami selanjutnya. Bukan demi popularitas semata, melainkan agar kebenaran tetap hidup, agar harapan tidak padam, dan agar suara rakyat tidak pernah hilang, ditelan fitnah dan dusta. Dalam demonstrasi terungkap, rakyat jadi korban permainan kotor, Anies korban fitnah. Demonstrasi telah mereda, asap yang semula membubung tinggi, kini menghilang bersama hembusan angin sore. Jalan-jalan yang sempat dipenuhi suara teriakan, kini kembali dipadati kendaraan. Namun, di bawah keheningan itu, tersisa luka yang belum sembuh. Korban sudah berjatuhan, beberapa nama hanya tinggal catatan di media. Kerusakan mulai terlihat, bangunan yang hancur, fasilitas umum yang terbakar, jalan yang retak. Dan sebagaimana biasanya, biaya perbaikan mulai dihitung. Semua ditulis dengan angka, seakan luka rakyat hanya bisa ditakar dengan nominal uang. Namun, cerita sesungguhnya baru saja dimulai. Narasi demi narasi bermunculan, para pahlawan kesiangan keluar dari persembunyian. Mereka tiba-tiba lantang berbicara seakan merekalah yang paling mengerti penderitaan rakyat. Padahal, ketika rakyat berteriak di jalan, mereka memilih diam. Para pengamat sok pintar mulai bernyanyi. Dengan wajah serius dan data seadanya, mereka melontarkan analisis panjang. Seakan-akan merekalah penafsir tunggal kebenaran. Mereka tampil di layar kaca, di kanal media, memberi kata-kata indah tapi hampa. Dan lebih jauh lagi, elit partai dan oligarki yang sebelumnya membisu, kini mendadak tampil sebagai penyelamat. Mereka berbicara seolah bijak, seolah peduli, padahal kita tahu, kepedulian itu hanyalah topeng untuk menutupi kepentingan. Tetapi ada wajah lain yang jarang terlihat, sang dalang. Ia tidak pernah tampak di layar, tidak berteriak di jalan, tidak menulis opini di koran. Namun, ia ada di balik semuanya. Ia yang merancang, ia yang menikmati hasil, dan ia yang tetap tak tersentuh. Penumpang gelap demonstrasi pun mulai cuci tangan. Mereka yang sebelumnya memanfaatkan energi rakyat, kini bersembunyi seakan tak pernah terlibat. Mereka aman, mereka nyaman. Dan sekali lagi, rakyatlah yang menanggung derita. Namun, pola lama tidak berhenti di situ. Begitu gejolak mereda, dimulailah babak baru, fitnah dan tuduhan. Karakter lawan politik dihancurkan, reputasi dibunuh dengan narasi murahan. Sosok-sosok yang masih bersih dan dipercaya rakyat dijadikan target empuk. Kita bisa melihat jelas, bagaimana Anies Rashid Baswedan menjadi sasaran tembak. Seorang tokoh dengan rekam jejak akademik, birokrasi, dan politik yang jelas, dengan integritas yang terus dijaga, dengan visi besar tentang Indonesia yang adil dan setara, berulang kali dihantam fitnah. Ia dituduh tanpa dasar, diserang dengan isu murahan, dibenturkan dengan narasi yang direkayasa. Mengapa ini terjadi? Karena mereka yang takut pada perubahan, tahu betul bahwa harapan rakyat tidak bisa lagi dipadamkan dengan kekerasan semata. Maka jalan yang dipilih adalah menghancurkan kredibilitas pemimpin alternatif. Membuat rakyat ragu, membuat rakyat bingung, membuat rakyat percaya bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar bersih. Inilah wajah gelap politik kita. Sebuah panggung di mana fitnah menjadi senjata, tuduhan menjadi peluru, dan media menjadi alat. Semua dijalankan demi mempertahankan dominasi segelintir elit. Dan ironinya, ini bukan hal baru. Sejarah kita penuh dengan peristiwa di mana tokoh baik, yang punya niat tulus membela rakyat, dihancurkan lewat pembunuhan karakter. Dari masa kolonial, ketika pemimpin pergerakan dicap pemberontak, hingga era modern, ketika tokoh yang berbeda jalan dengan kekuasaan diframing sebagai pengkhianat, teroris, radikal, atau koruptor. Maka,
Setiap kali rakyat bergerak, setiap kali muncul pemimpin alternatif, kita harus siap menyaksikan serangan semacam ini, fitnah yang diproduksi masif, tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti, dan framing media yang berulang-ulang. Ironi besar pun kembali terjadi, ketika rakyat berdarah-darah di jalan, pesta oligarki justru dimulai. Proyek-proyek baru dibagikan, izin-izin baru diteken, kekuasaan dinegosiasikan dengan senyum tipis di ruang tertutup. Buruh tetap bergulat dengan upah murah. Petani tetap berhadapan dengan tanah yang semakin sempit. Nelayan tetap berlayar dengan hasil yang makin sedikit. Sementara elit dan oligarki menari dalam pesta yang tak pernah berhenti. Sang dalang tahu, rakyat mudah lelah, mudah terpecah, mudah dialihkan. Dan itulah yang membuatnya selalu menang. Pertanyaannya, sampai kapan siklus ini akan berulang? Sampai kapan rakyat hanya menjadi korban abadi dari permainan besar kekuasaan? Sampai kapan kita rela menonton lakon yang sama, dengan aktor yang itu-itu saja? Kita perlu berani berkata, cukup sudah. Rakyat bukan pion yang bisa dimainkan. Rakyat bukan korban abadi yang hanya dimanfaatkan. Jika demokrasi benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus berdiri sebagai subjek, bukan objek. Keadilan tidak boleh lagi menjadi barang mewah. Kebenaran tidak boleh lagi dijual dengan harga politik. Dan kekuasaan tidak boleh lagi menjadi alat segelintir elit. Setiap luka rakyat adalah pengingat bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Setiap korban demonstrasi adalah saksi, bahwa kita masih jauh dari cita-cita kemerdekaan yang hakiki. Dan setiap fitnah terhadap pemimpin baik adalah alarm bahwa oligarki masih takut kehilangan kendali. Maka, jangan biarkan fitnah mematikan harapan. Jangan biarkan tuduhan palsu mengaburkan visi masa depan. Dan jangan biarkan rakyat kembali dijadikan korban dari pesta kekuasaan. Terima kasih telah menyimak narasi ini sampai akhir. Mari kita belajar dari setiap peristiwa, bukan hanya dengan emosi, tetapi juga dengan kesadaran. Karena perubahan sejati tidak lahir dari keributan sesaat, melainkan dari keberanian kolektif untuk melawan ketidakadilan. Jika Anda merasa pesan ini penting untuk terus disuarakan, jangan biarkan berhenti di sini. Tinggalkan komentar, bagikan pandangan, dan sebarkan narasi ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol like, bagikan ke orang-orang terdekat Anda, dan jangan lupa berlangganan channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita tetap saling terhubung, agar suara kebenaran tetap hidup, tetap bergaung, dan tidak padam ditelan propaganda. Sebab hanya dengan keberanian bersama, kita bisa memastikan, rakyat tidak lagi menjadi korban, dan negeri ini benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini dipinggirkan.